Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut pejabat publik, seperti presiden sampai menteri boleh berkampanye dan memihak jelas menuai protes keras dari kalangan masyarakat sipil pro-demokrasi. Elvan Gomez, praktisi hukum dan pengacara senior, menilai sikap Presiden Jokowi yang melontarkan pernyataan itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan merusak demokrasi. Seharusnya DPR dan partai politik serta penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu harus cepat merespon, jangan diam. Elvan mengatakan, setidaknya 4 hal. Pertama, klaim Presiden Jokowi yang menyebut pejabat publik seperti presiden sampai menteri boleh berkampanye dan berpihak, adalah bahaya dan menyesatkan serta merusak demokrasi dan negara hukum. Jika dibiarkan, sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan fasilitas negara yang tegas dilarang, kata Elvan Gomez saat dikonfirmasi, Detik Fakta, TV, Rabu, 25 Januari 2024. Di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Elvan mengingatkan pasal 281 ayat 1 U tentang pemilu yang mengatur pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Termasuk pasal 283 U Juli 2017 juga menegaskan pejabat negara serta aparatur sipil negara, ASN, dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah kampanye. Minggu ini ada hal yang menarik, yaitu penjelasan Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, yang menyatakan bahwa Presiden bisa berkampanye, melakukan kampanye, dan berpihak pada salah satu calon dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden tadi itu adalah blunder buat Jokowi sendiri. Karena apa? Kalaupun dia mau berkampanye sesuai undang-undang, dia harus melepaskan dulu status hukumnya sebagai presiden, bukan sebagai presiden, sebagai Jokowi pribadi. Nah, dia harus menyatakan mengundurkan diri, mengundurkan diri presiden sementara, bukan hanya cuti. Kan dengan dia mengundurkan diri sebagai presiden, hak presidennya lepas. Berarti selama ini yang digaungkan dia ikut cawe-cawe itu berarti cuti ya? Ya begini, enggak. Dia belum pernah ada pernyataan dia melepas jabatannya sebagai presiden dalam melakukan tindakan politik yang dilakukan oleh dia. Saat dia melakukan cawe politik, dia masih Jokowi sebagai presiden, belum ada. Mana kita lihat adanya pengunduran Jokowi sebagai presiden atau sebagai Jokowi pribadi, nggak pernah kita lihat. Disitulah pelanggaran fatal, pelanggaran undang-undang pemilu tahun 2017 nomor 7, dan juga pelanggaran sumpah jabatan presiden undang-undang pasal 7B pasal 45. Nah, dengan situasi yang seperti itu, bahwa sudah jelas presiden melanggar undang-undang. Itu sanksinya apa itu, Bang? Apalagi dengan adanya terkaitnya putusan MK nomor 90. Ya. Sanksi hukumnya adalah undang-undang apabila presiden melanggar, presiden bisa dimaksudkan. Dan tidak perlu lagi DPR, tidak hanya menunggu reaksi DPR, segera bisa dilaksanakan. Karena DPR bisa melakukan inisiatif terhadap DPR, masyarakat juga bisa mengajukan langsung melalui lembaga hukum, lembaga pengadilan. Karena apa? Dengan adanya penyelenggaraan pemilu KPU saat ini, anggota DPR maupun pemerintahan presiden dalam keadaan domisioner tidak bisa melakukan langkah hukum apa-apa. Bang, adanya dugaan Jokowi cawe-cawe kepada salah satu paslon, abang bisa membuktikan nggak, Bang? Contohnya apa itu, Bang? Kan satu, contohnya nggak? Dengan pernyataannya dia presiden boleh berkampanye, dan kedua ada putusan MK 90
ada pernyataan dia cawe-cawe politik kan udah jelas. Itu kapan disampaikan, Bang? Nah kalau dia menyatakan politik kan menjelang pemilu. Nah, menyatakan dia presiden boleh kan terakhir nih setelah MK 90. Nah padahal dalam tugas presiden dan presiden mempunyai hak yang namanya tadi hak sebagai kepala negara, seharusnya bisa memerintahkan mencabut tadi putusan MK tadi, membuat perpu bahwa itu putusan MK itu harus dijalankan karena diberangkat undang-undang pemilu. Nah, MK tidak punya hak untuk membentuk undang-undang. Kan dengan penetapan tadinya MK 20, MK melakukan tugas kewenangannya yang harus kewenangan undang-undang yang sudah diatur oleh itu undang-undang itu dalam undang-undang ada dua yang bisa presiden, DPR. Nah ini MK sudah melakukan itu kok. Presiden nggak membatal melalui perpu, hanya terang-terang saja. Dan itu pelanggaran yang nyata, makanya adanya petisi 100 tersebut itu secara hukum merupakan inisiatif para yang intelektual bangsa yang mencoba mencerdaskan bangsa bahwa terjadinya pelanggaran hukum. Nah, negara kita kan berdasarkan pasal 1 dan 3, negara berdasarkan hukum. Maka seharusnya tindakan Jokowi sudah segera DPR melakukan hak angketnya seperti masih ajukan, tapi kan nggak pernah jalan. Untuk menyatakan ini, maka PDI mencoba mengangkatnya melalui lembaga negara. Itu bagian contoh PDI untuk melakukan tindakan hukum sebagai organisasi. Nah, tindakan ini bisa dilakukan oleh semua warga negara, bangsa, oleh warga negara sebagai rakyat maupun elemen-elemen masyarakat yang mewakili sama warga negara. Jadi kalau memang DPR tidak mampu melakukan pemaksulan, jadi sudah tidak perlu lagi itu yang namanya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa diajukan, tiap masyarakat bisa mengajukan pemaksulan presiden. Tinggal kita lihat betul nggak yudikatif itu sebagai kawasan yang sebagai lembaga yang merdeka bebas dari campur. Nah, jadi kalau saya lihat, kalau memang Jokowi mau melakukan kampanye, dia mengundurkan diri dari presiden dulu. Tapi sebenarnya dia tahu nggak sih, Bang, kalau posisi dia itu sebagai seorang presiden, tentunya dia paham, Bang, dengan apa yang dilakukan itu adalah sudah melanggar aturan. Sebenarnya dia paham nggak sih, Bang, dengan itu? Ya kalau dibilang dia nggak tahu aturan, dia kan presiden, ya kan? Seorang presiden itu ilmunya lebih tinggi dan punya kelebihan dari warga negara. Kalau dibilang tahu, dibilang dia tidak tahu, ya dia kan punya staf hukum. Nah, siapa yang salahnya? Gitu. Jadi kalau saya melihat ini, berarti memang adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dalam rangka mempertahankan pemerintahnya 3 kali. Nah ini harusnya elemen masyarakat DPR udah nggak usah lagi menunda. PDI tidak lagi perlu itu, ajukan angket dan semua angket untuk melakukan pemaksulan, atau setiap warga negara mengajukan gugatan ke lembaga hukum untuk sebagai pemangku rakyat untuk mengajukan pemberhentian Jokowi secara hukum karena melakukan perbuatan itu. Dengan peristiwa ini yang Abang lihat ini banyaknya persoalan pelanggaran oleh presiden, adanya dugaan pelanggaran oleh presiden. Menurut Abang ini saat ini hukum ini di atas pemerintah apa hukum itu di bawah pemerintah? Ya kalau saya melihat sekarang kan hukum kita begini, secara aturan undang hukum itu bebas merdeka, tidak ada campur intervensi pemerintah. Secara aturan undang. Cuman kita kan pelaksana kita nggak tahu deh. Saya sebagai seorang advokat, saya masih melihat
para penegak hukum ini masih ragu melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai diatur oleh undang-undang. Kebanyakan nggak ngerti atau takut, saya nggak tahu. Ya bisa dia takut, bisa juga nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kok diangkat jadi sebagai penegak hukum. Oke, Pak. Nah, intinya adalah mari para penegak hukum kembali ke tugas dan fungsinya, melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Nah, kepada warga negara kembali kepada hak dan fungsinya sebagai pemegang rakyat untuk menegakkan hukum. Baik. DPR juga lembaga legislatif begitu, menggunakan fungsinya, hak pengawasannya dan melaksanakan fungsi yang penegakan hukum untuk membawa persoalan pelanggaran hukum presiden kepada ranah konstitusi yang diatur. Oke, Pak.